Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan juga soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar. Ya, sudah siap belajar? Sudah siap? Semangat! Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Pada hari ini adakah yang tidak hadir? Tidak. Tidak ada ya, semuanya hadir. Alhamdulillah, tetap semangat. Selanjutnya jangan lupa sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Untuk doa sebelum belajar akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, silakan Saudara Muhammad Fakih untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan kita berdoa, harapan kita semoga Allah memudahkan kita dalam belajar pada hari ini dan juga diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari ya. Selanjutnya pembiasaan baca atau menghafal surat pendek ya, surat Al-Ahad ya. Kita sama-sama membaca surat Al-Ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnaa anhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Ya, dengan membaca kebiasaan, mudah-mudahan kita menjadi anak yang berjiwa Qur'ani ya. Nah, selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anakku mohon untuk berdiri. Semuanya berdiri menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadilah satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan. Lagu Garuda Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat luhur yang mencerminkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang sangat istimewa, yaitu bab 1 menyayangi anak yatim. Materinya adalah surat Al-Maun, meliputi membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Maun dan arti kandungan surat Al-Maun. Sebelumnya, Bapak akan mengajukan pertanyaan awal sebelum pembelajaran. Yang dapat menjawab, silakan angkat tangan. Ya. Yang bisa menjawab pertanyaan, angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa arti surat Al-Maun? Iya, 100 ya, tepuk tangan.
surat Al-Maun artinya kabar. Ya, selanjutnya ada berapa ayat surat Al-Maun? Ya, siapa? Ya berapa? 7 ayat. Yang satu untuk siapa namanya? Iya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga, surat Al-Maun termasuk surat Makkiyah apa Madaniyah? Ya, surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota. Satu lagi pertanyaannya, ya, surat Al-Maun urutan surat yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Iya, ya, ini sekali ya, 107 ya, surat Al-Maun termasuk surat urutan yang 107 ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya pertanyaan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran inti ya. Selanjutnya, mari kita menayangkan atau menampilkan video pembelajaran. Namun sebelum itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Kemudian peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Yang keempat, peserta didik mengajukan surat Al-Maun dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, mari kita menyimak dan mendengarkan video atau slide video pembelajaran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa waylun lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, itu pembacaan surat Al-Maun. Kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan bagaimana cara membaca surat Al-Maun dengan tartil sesuai dengan tajwidnya. Selanjutnya, Bapak menanyakan poin mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa waylun lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, selanjutnya Bapak akan menampilkan poin-poin tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita didik yakini surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Tiga, peserta didik melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Empat, peserta didik bisa mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Lima, peserta didik menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Enam, peserta didik menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan kitab sehari-hari dengan benar. Peserta didik mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Nah, selanjutnya dalam konsep surat Al-Maun terdiri dari membaca surat Al-Maun, ya, kemudian
Menulis surat Al-Maun, latihan surat Al-Maun, pokok surat Al-Maun, dan yang terakhir adalah hafal surat Al-Maun. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bisa lihat gambarnya? Gambar apa ini? Gambar masjid dan seorang muslimah menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Ya. Sudahkah kalian mahir membaca Al-Quran? Al-Quran tersusun dari ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut juga tersusun dari kalimat-kalimat. Membaca Al-Quran adalah membaca kalimat-kalimat Al-Quran dengan tartil, tertib, dan juga benar. Selanjutnya, ya, membaca surat Al-Maun dengan fasih, ya, sesuai dengan tajwid. Ya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Maun, ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yu'adzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sudah bisa membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar? Insyaallah dan bisa membaca surat Al-Maun dengan benar dengan terbiasa membaca Al-Quran. Nah, ya, selanjutnya di dalam Al-Quran ada hukum mim mati atau hukum tajwid. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang hukum mim mati dibagi menjadi berapa? 3. Ya. Yang pertama apa? Idgham mimi atau idgham nisbi atau idgham mutawassith. Ya. Hukum baca ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, dibaca menjadi salah satu seolah-olah menjadi bertasydid dengan disertai guna. Ya, contohnya alaihim sodah. Ya, boleh lagi? Cara bacanya alaihim sodah. Coba lagi. Yang pertama idgham mimi atau idgham nisbi atau idgham pertama. Nah, ketiga ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang dibaca gunnah. Contohnya alaihim sodah. Yang kedua apa? Yang kedua idgham bagi pembaca tadi berlaku hukum mim mati bertemu dengan ba. Nah, hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, cara bacanya sama, yaitu dengan gabungan atau gunnah. Tarfihim bi'ijarah. Tarfihim bi'ijarah. Ya, ini ada mim mati bertemu dengan ba. Ya. Terus yang terakhir apa? Ya, mati hukum baca ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan ba. Jaya selain mim dan ba. Ya, dibacanya harus jelas tanpa gedung. Contohnya yang ada pada surat Al-Maun. Alladzina hum an salatihim. Ya, bisa dimengerti? Ya. Alladzina hum yura'un. Ya, ini mim mati bertemu dengan huruf jari'in, ya, dibaca jelas. Ya. Paham? Paham? Ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari huruf mim mati, selanjutnya kita menulis ya surat Al-Maun. Nanti kalian menulis di buku tulisnya masing-masing dengan menyalin surat Al-Maun. Ya. Selanjutnya menghafal surat Al-Maun ya. Setelah kita pasti melafalkan ya surat Al-Maun ya, berarti menghafal. Caranya bagaimana? Yaitu mulailah dengan ayat pertama ya, berulang-ulang dibaca sehingga hafal. Jika belum hafal betul, jangan berpindah ke ayat berikutnya. Ya, setelah benar-benar hafal, baru bisa melanjutkan ke ayat yang kedua, begitu seterusnya. Ya. Kalau bisa, minta temanmu yang sudah hafal dengan baik untuk menyimaknya. Sudah pahami ya? Ya. Selanjutnya adalah kandungan surat Al-Maun. Ya.
Surat Al-Maun adalah surat ke-7 yang terletak pada 30. Surat ini terdiri dari atas 2 ayat, ya, diambil dari kata yang terdapat dalam ayat akhir Al-Maun yang artinya barang-barang yang berguna. Kandungan surat Al-Maun adalah satu, orang yang tidak memberi pertolongan kepada fakir miskin dan tidak mengasih anak yatim termasuk agama. Yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan pamer atau dia. Orang yang menyediakan waktu sholat sampai waktu habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai sholatnya, dia termasuk orang yang celaka. Ya, itu isi kandungan. Ya, bisa dipahami? Bisa? Ya. Selanjutnya, Bapak ingin ngecek atau mengevaluasi kalian untuk perwakilan dari kelompok yang satu orang. Mari ke depan membaca surat Al-Maun. Ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Sunan Bulat, yang kedua kelompok Sunan Kalijaga, yang ketiga kelompok Sunan Ampel. Silakan dari kelompok Sunan Bugati. Dapat ya, baca surat Al-Maun dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un sadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang ya untuk ya. Kelompok berbeda ya. Akan jaga, silakan perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan ke depan. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Dari kelompok 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un sadaqallahul 'azim. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Perwakilan dari setiap kelompok sudah hafal membaca surat Al-Maun dengan baik dan selanjutnya adalah kita akan memberikan tugas. Selanjutnya kita akan memberikan tugas setiap kelompok, yaitu lembaga kerja peserta didik. Nanti setelah dikerjakan, satu kelompok mewakili untuk presentasi maju ke depan yang berkaitan dengan hukum mati, ya, hukum mati. Ya. Nanti saya bagikan satu lembaga, satu kelompok, ya. Sekarang dikerjakan, lihat, yang diperhatikan nanti yang bagus satu presentasi. Perhatikan dulu, silakan dikerjakan, ya, baca, ya. Ya, baca dulu, depan, dipresentasikan, ya. Silakan, dikerjakan dulu, silakan. Tugas pembaca peserta didik.
Ya, langsung. Sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kamu. Ya, sekarang depan kelompok Sunan Jati yang Jati ya, silakan presentasikan buat kerja sedikit mas kelompok mengenai huruf B mati ya. Hukum bacaan ini berlaku ketika mengganti bertemu dibaca menjadi satu seolah-olah menjadi mim beristiqomah disertai dengan contoh alaihim muqadah Ya, silakan kembali. Terus kelompok kedua, silakan untuk mempresentasikan. Kita kelompok kedua, silakan. Pak, silakan Tapi kami mati bertemu dengan Allah. Tidak cuma menyelamatkan mati kami mati dan ini kemudian nanti ya, tentunya kelompok tiga. Ya, silakan. Jadi dipresentasikan. Tidak kami hukum bacaan ini berlaku ketika mati bertemu dengan huruf hijaiyah lain yang dan berbeda dengan tanpa dan mutlak. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya, terima kasih. Ya, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD atas kelompok yang berkaitan dengan hukum mati dan hukum mati ya, yang bagi menjadi tiga. Yang pertama tadi yang pertama dan Syafi'i dan yang terakhir adalah Syafi'i ya. Alhamdulillah materi pada hari ini kita sudah melaksanakan dengan baik dan selanjutnya Bapak akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah anak-anakku mari kita gemar dan senang membaca Al-Quran, kemudian dan cinta berlatih menulis huruf Arab atau huruf Al-Quran dengan bagus dan juga rapi. Selanjutnya terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hafal dan menghafalkan, dan terutama surat-surat pendek untuk benar-benar dasar utama untuk menjadi anak yang bagus Quran. Jadi dari surat Al-Maun ini juga kita belajar bahwa iman yang benar bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga tentang peduli kepada sesama orang lain, terutama anak yatim dan juga orang miskin ya. Melalui kegiatan membaca, menulis dan menghafal Al-Maun, kita memahami bahwa kasih sayang dan tindakan nyata sangat penting untuk menjadi anak yang baik yang disertai oleh Allah ya. Jadi dengan kegiatan berbasis minimal kita juga belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa? Berbagi, peduli dan membantu orang lain ya. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar banyak pada hari ini, mulai dari membaca tadi dan surat Al-Maun hingga memahami dunia menyayangi anak yatim ya. Apa yang kita pelajari ini harus dipraktekkan ya, supaya kita menjadi anak yang baik dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Anak-anakku yang hebat dan juga soleh-soleha sudah belajar dengan baik dan penuh dengan semangat ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr dan doa sahabat. Berdoa mulai.
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ya rabbal العالمين. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.